protokol kesehatan yang harus diikuti. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh. 2. Pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang harus didasarkan data dan fakta di lapangan. 3. Penentuan prioritas harus disiapkan secara matang. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Linda Pratiwi. Di offin dulu aja. Kita sudah mulai di on lagi ya. Selalu melibatkan semua elemen, dapat bergotong royong, bersinergi, bekerja, menyelesaikan persoalan besar ini bersama-sama. 5. Lakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah mulai menurun, Presiden tetap mengingatkan agar jajarannya tidak lengah, terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @pro2cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Suara Kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Nama saya Tizi, saya kelas 4, saya pernah memenangkan lomba busana, lomba menari, lomba matematika. Cita-cita saya menjadi ustazah atau guru ngaji. Nama saya Fatan, hobi saya membaca buku. Cita-cita saya menjadi polisi, menangkap pencuri. Nama saya Larissa Akwina, hobi saya mewarnai, cita-cita saya jadi dokter. Nama saya Vino Tisno Gemilang, hobi saya olahraga, cita-cita saya jadi presiden. Nama saya Najwa Natisa, hobi saya menulis, cita-cita jadi dokter. Sekecil apapun kebaikan, prestasi, dan cita-cita yang pernah dilakukan anak, maka berilah ia pujian. Karena pujian itu akan membuatnya berbesar hati dan bersemangat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Selalu ada makna dan pelajaran di balik setiap cerita sukses. Di setiap keberhasilan meraih mimpi, pasti ada hal-hal penting yang terlibat. Kombinasi antara kerja keras dan motivasi kuat biasanya akan mempermudah anak untuk meraih impian besar yang mereka inginkan. Kita harus ingat bahwa satu orang yang gigih dapat membuat perbedaan yang signifikan dan bahwa sekelompok kecil orang yang gigih dapat mengubah arah sejarah. Apakah kita sudah memberikan kesempatan pada anak kita untuk bereksplorasi? Apakah kita sudah mendukung anak untuk menjadi dirinya sendiri? Dan apakah kita sudah mendukung impian anak-anak kita? Ayo, mulai hari ini, dukung selalu setiap impian anak-anak kita. RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @pro2cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro
sambil belajar di RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM RRI Cirebon, suara kreativitas. Selamat pagi sahabat kreatif, dan untuk membuka siang hari ini ya, Abraham Lincoln pernah menyampaikan sebuah pesan. Kamu tidak bisa pergi dari tanggung jawab esok hari dengan menghindarinya hari ini. Oleh karena itu, siang hari ini Angga akan mengajak kamu untuk menghadapi dan juga melewati hari ini dengan penuh semangat dan juga dengan program belajar di RRI tentunya. Dan siang hari ini sudah ada di studio bersama kami, tentunya sudah ada Ibu Francisca. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi atau selamat siang ini ya? Selamat pagi boleh. Selamat pagi, oke. Soalnya cerahnya sampai ke sini nih ya Ibu ya, semangatnya ya. Ibu, hari ini kita akan belajar tentang apa Bu? Kita hari ini akan belajar tentang mata pelajaran IPA, khususnya materi Kingdom Animalia. Ya, dan untuk sahabat kreatif yang mungkin sedang berada di rumah dan punya sambungan internet lebih seperti itu ya, sepertinya semua pelajar yang ada di rumah sudah siap dengan kuota untuk belajar di RRI, jadi bisa dibuka juga melalui kanal YouTube RRI Cirebon di RRI Cirebon dengan kata pencariannya, dan nanti di situ ada dengan mata pelajaran hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Francisca. Silahkan Ibu. Oke. Terima kasih Mas Angga. Oke, selamat pagi sahabat kreatif dan juga para pendengar setia Radio RRI Pro 2 Kota Cirebon. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam program Ibu Pertiwi Memanggil dalam Belajar Bersama RRI. Nah, pada kesempatan hari ini saya Francisca Linda yang biasa dipanggil Bu Linda dari guru SMPK Penabur Cirebon. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA. Nah, saya berharap sahabat kreatif semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan juga tetap semangat. Walaupun kita tidak bisa bertemu dan juga bertatap muka di sekolah seperti biasanya, tapi saya percaya kalian yang ada di rumah ya, para pendengar setia Radio RRI dan juga sahabat kreatif tetap semangat untuk kemajuan kita bersama. Nah, langsung saja kita menuju ke materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Kingdom Animalia ya. Kalau kalian sudah mendengar tentang Animalia ya, pasti di dalam benak kalian berpikir, nah berarti hari ini kita akan belajar tentang hewan ya. Betul sekali ya, Kingdom Animalia bisa disebut juga dunia hewan. Nah, lanjut. Nah, kenapa kita belajar tentang dunia hewan ya? Karena di kehidupan kita sehari-hari kita saling berinteraksi ya. Setiap makhluk hidup saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Contohnya kita dengan hewan ya. Misalkan mungkin ada sahabat kreatif yang di rumah mungkin memelihara hewan ya, bisa kucing, marmut ataupun yang lainnya, atau mungkin kalian juga punya kolam ikan ya. Nah, pasti kalian juga berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan hewan berdasarkan ciri khusus yang dimilikinya. Yang kedua, kita juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis hewan vertebrata dan juga mengidentifikasi jenis-jenis hewan invertebrata. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke dunia hewan ya, untuk kalian kelas 7 ya, pada materi ini kita diwajibkan untuk mengenal ya jenis-jenis makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom ya. Nah, kingdom itu diantaranya adalah kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plante, dan juga kingdom Animalia. Nah, pada hari ini khususnya kita akan belajar tentang dunia hewan, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari hewan-hewan, lalu bagaimana cara dia hidup ya, lalu jenis-jenisnya dan juga contoh-contohnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, hewan-hewan yang ada di dunia ini sangatlah banyak jenisnya dan juga beraneka ragam ya. Mulai dari lumba-lumba yang pandai berenang ya, citah yang memiliki kemampuan untuk berlari sangat cepat ya,
cacing yang ada di dalam tanah sampai gajah yang memiliki ukuran yang besar. Nah, hari ini kita akan mengulas tentang setiap jenis-jenis hewan ya berdasarkan ciri-cirinya. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Ya. Apakah sahabat kreatif semua pernah melihat gambar yang ada di layar kalian? Ya, biasanya kalau mungkin kalian ada yang bisa diving ya atau menyelam ya, atau mungkin punya hobi menyelam ya. Di Indonesia pada khususnya sangat kaya dengan biota laut ya. Nah, di sini terdapat gambar tentang terumbu karang ya. Nah, apakah terumbu karang itu termasuk ke dalam makhluk hidup seperti kita? Nah, kalau iya, terumbu karang termasuk ke dalam kingdom apa dan juga termasuk dalam kelompok apa? Nah, kita akan bahas di akhir materi pada hari ini. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai ya, kita harus tahu ciri-ciri umum yang dimiliki hewan ya. Nah, hewan itu disebut sebagai organisme multiseluler. Nah, apa sih organisme multiseluler itu? Organisme multiseluler adalah organisme yang tubuhnya bersel banyak, ya, jadi lebih dari satu. Ya. Kalau organisme uniseluler itu adalah organisme yang memiliki sel satu, ya. Contohnya ada di kingdom Protista dan juga kingdom Monera. Nah, untuk hewan, ya, hewan dan juga plante itu termasuk organisme multiseluler. Dia memiliki sel yang banyak, ya, bisa jutaan, ya. Yang kedua, organisme eukariotik, ya. Hewan merupakan organisme eukariotik, ya, yaitu memiliki membran inti, ya. Yang ketiga, organisme heterotrof ya. Kenapa disebut organisme heterotrof? Karena hewan tidak memiliki klorofil ya. Jadi dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau bisa dikatakan hewan itu bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanan. Yang keempat, umumnya kalau hewan dia dapat bergerak dengan bebas dan juga berpindah tempat ya. Sama mungkin hanya dengan tumbuhan ya, tumbuhan juga bisa bergerak, tetapi pergerakan pada tumbuhan itu terbatas ya, tidak bebas seperti hewan. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah hewan tidak memiliki dinding sel. Ini adalah ciri utama yang membedakan antara hewan dan juga tumbuhan ya. Kalau hewan dia tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan dia memiliki dinding sel. Tugas dinding sel adalah untuk melindungi bagian-bagian sel yang ada di dalamnya. Selanjutnya, nah di dalam dunia hewan ya, karena sangat bermacam-macam jenisnya, bisa ribuan bahkan ratusan ya, dunia hewan dibagi menjadi dua bagian besar, dua kelompok besar. Yang pertama adalah vertebrata atau yang bisa kita sebut hewan yang memiliki tulang belakang, dan juga avertebrata atau invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Next. Nah, apa sih tulang belakang itu? Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Itu adalah gambar ikan, seperti yang ditunjukkan oleh panah ya. Tulang belakang itu letaknya di bagian punggung ya, sama seperti kita ya. Hewan-hewan yang lain ya, yang termasuk dalam avertebrata, dia memiliki vertebrata dia memiliki tulang belakang ya. Jadi sama seperti manusia juga, dia juga memiliki tulang belakang. Lanjut. Nah, karena tadi sudah dibagi menjadi dua kelompok ya, vertebrata dan juga avertebrata. Nah, di dalam vertebrata dan juga avertebrata ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama, untuk vertebrata ya, kelompok yang memiliki tulang belakang dibagi menjadi 5 ya. Ada Pisces, amfibia, reptilia, aves dan juga mamalia. Nah, sedangkan avertebrata ya, dia tidak memiliki tulang belakang, dibagi menjadi porifera, coelentrata, echinodermata, vermes. Nah, pada zaman dahulu peneliti masih menyebutkan vermes ya, tetapi untuk sekarang vermes dibagi menjadi 3. Ada Annelida, Platyhelminthes dan juga Nemathelminthes. Selanjutnya juga ada moluska dan juga arthropoda. Lanjut.
Nah, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang ya. Menurut evolusinya ya, dimulai dari Pisces ya atau ikan. Ikan ini memiliki ciri-ciri yang pertama bernafas dengan insang ya. Mereka memiliki alat pernafasan berupa insang. Yang kedua, habitatnya adalah di air ya, karena dia bernafas dengan insang, pasti habitatnya ada di air. Yang ketiga, memiliki alat gerak berupa sirip dan juga ekor ya. Nah, sirip digunakan untuk berenang, sedangkan ekor pada ikan digunakan untuk dia bergerak ya. Misalkan dia akan bergerak ke kanan, dia akan membelok ke kanan, dia akan membelok ke kiri sesuai dengan arah yang dia tuju. Nah, yang keempat, perkembangbiakan Pisces atau ikan ini adalah secara ovipar ya. Bentuknya seperti telur ya. Berarti dia bertelur, kecuali ikan hiu, karena ikan hiu ini dia berkembang biak secara ovovivipar ya, bertelur lalu beranak. Dan yang terakhir, Pisces ini merupakan organisme atau hewan poikiloterm ya, atau biasa disebut hewan berdarah dingin ya. Kenapa disebut hewan berdarah dingin? Karena dia memiliki suhu tubuh yang bisa berubah sesuai dengan lingkungannya. Nah, lanjut. Nah, yang kedua adalah setelah Pisces kita menuju ke amfibi ya. Amfibi memiliki ciri-ciri ya. Pertama, kulitnya berlendir dan lembab. Nah, yang kedua, dia memiliki alat gerak berupa kaki ya, kaki yang berselaput. Yang ketiga, saat muda dia bernafas dengan menggunakan insang ketika di air. Pada saat dewasa dia menggunakan paru-paru. Nah, perkembangbiakan amfibia sama seperti dengan Pisces ya. Dia secara ovipar atau bertelur dan dia memiliki atau bisa disebut hewan poikiloterm sama dengan Pisces. Memiliki suhu tubuh yang bisa berubah. Contohnya amfibia adalah katak dan juga salamander. Lanjut. Yang ketiga adalah reptilia. Reptilia adalah tingkatan hewan vertebrata yang ketiga, yaitu memiliki ciri-ciri kulitnya kering dan bersisik ya. Termasuk dalam hewan melata, bernafasnya sudah dengan paru-paru ya, tidak dengan insang. Yang selanjutnya perkembangbiakannya secara ovovivipar ya. Dia bertelur lalu beranak. Nah, reptilia juga sama seperti halnya dengan Pisces dan juga amfibia, dia disebut hewan poikiloterm atau hewan berdarah dingin ya. Jadi di dalam vertebrata ini ada 3 kelompok hewan yang memiliki atau yang bisa disebut hewan berdarah dingin, yaitu Pisces, terus amfibia dan juga reptilia. Oke. Contohnya reptilia ada bunglon, ada komodo, ada juga kura-kura dan juga buaya. Nah, diperhatikan, buaya dan juga katak itu sama-sama habitatnya di 2 tempat ya, bisa di air dan juga di darat. Tetapi kenapa buaya dan juga katak tidak bisa dikatakan dalam satu kelompok? Nah, karena pada dasarnya buaya dari ia kecil sampai dia dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru ya, dan dia juga memiliki kulit yang kering dan bersisik, tidak sama seperti amfibia. Kalau tadi amfibia dia memiliki kulit yang berlendir dan juga lembab ya. Nah, itu yang membedakan antara buaya dan katak, tidak bisa disatukan dalam satu kelompok. Nah, lanjut. Yang keempat adalah aves ya, aves atau burung ya. Jadi segala jenis burung termasuk bebek, ayam, dan juga merpati, burung elang, dan yang lainnya itu termasuk contoh dari kelompok aves. Nah, apa sih yang membedakan aves dengan ketiga hewan yang sudah kita bahas tadi? Yang pertama, dia tubuhnya ditutupi oleh bulu, hampir semua tubuhnya ditutupi oleh bulu ya. Memiliki alat gerak berupa sayap untuk terbang dan juga kaki. Nah, dia bernafas dengan paru-paru dan juga ada pundi-pundi udara. Nah, untuk perkembangbiakan dia berupa bertelur atau ovipar. Nah, untuk aves dia disebut hewan berdarah panas ya. Jadi beda dengan Pisces, amfibia dan juga reptil ya. Aves ini termasuk homo hitam atau hewan berdarah panas, yaitu memiliki suhu tubuh yang stabil. Nah, yang terakhir ciri-ciri aves yang membedakan dengan kelompok yang lain adalah
memiliki mulut yang berparuh. Nah, contohnya misal tadi ya, ada ayam, ada bebek, ada burung dara, ada burung elang, dan juga yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir, hewan mamalia ya. Nah, di sini memiliki ciri-ciri khusus ya. Yang pertama adalah memiliki rambut. Kalau tadi Aves dia memiliki bulu, sedangkan mamalia dia memiliki rambut dan juga memiliki kelenjar susu. Yang memiliki rambut dan juga memiliki kelenjar susu adalah ciri utama atau ciri khas dari mamalia yang membedakan dengan hewan yang lainnya. Nah, selain itu mamalia juga bernafas dengan paru-paru. Dia berkembangbiakannya secara beranak ya, jadi berbeda dengan yang lainnya, dia beranak kecuali platypus ya. Platypus ini dia berkembang biak secara ovovivipar. Nah, kalau mamalia hampir sama dengan Aves ya, disebut dengan hewan berdarah panas karena memiliki suhu tubuh stabil. Jadi disimpulkan kelima vertebrata ini dari Pisces, terus dari amfibi, reptilia, mereka disebut hewan berdarah dingin, sedangkan Aves dan juga mamalia disebut hewan berdarah panas. Nah, contoh dari mamalia tadi ya, kita ya, manusia itu adalah contoh dari mamalia, terus sapi, ada platypus ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk kesimpulan dari kelima hewan vertebrata ya. Bisa dilihat kesimpulannya dalam bentuk tabel, mulai dari pembeda permukaan tubuhnya ya, dari Pisces, amfibia, reptil, Aves dan juga mamalia memiliki permukaan tubuh yang berbeda. Nah, suhu tubuhnya juga seperti itu ya, berbeda. Untuk perkembangbiakan ya, dan juga fertilisasi. Nah, fertilisasi itu adalah proses pembuahan ya. Proses perkembangbiakan pada hewan yaitu proses fertilisasi, yaitu proses pembuahan ya, bertemunya sel telur dan juga sel sperma. Nah, di Pisces dia fertilisasinya adalah secara eksternal. Eksternal itu berarti dia berada di luar tubuh induknya ya. Sedangkan amfibia juga sama, eksternal. Nah, sedangkan reptilia, Aves dan juga mamalia proses fertilisasi atau proses pembuahan. Jadi sel telur dan juga sel sperma dari induk betina dan juga induk jantan dia bertemu di dalam tubuh induk. Ya, atau disebut fertilisasi internal. Nah, respirasi atau alat pernafasannya tadi sudah kita sebutkan. Nah, di ruang jantung ya, untuk Pisces dia memiliki dua ruang ya, ada serambi dan juga bilik. Nah, untuk amfibia dia memiliki 3 ruang, ada 2 serambi dan juga 1 bilik. Nah, untuk reptilia, Aves dan juga mamalia dia memiliki 4 ruang ya, ada 2 serambi dan 2 bilik ya. Nah, untuk alat geraknya ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan, Pisces menggunakan sirip dan juga ekor, amfibia menggunakan kaki ya, bertungkai, reptilia menggunakan kaki dan perut ya, Aves menggunakan sayap untuk terbang dan juga kaki, sedangkan mamalia menggunakan kaki. Lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang hewan vertebrata, ternyata banyak juga ya ciri-ciri dari hewan-hewan vertebrata ya, hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kita menuju ke hewan avertebrata atau invertebrata ya, atau yang bisa disebut hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, dimulai dari yang pertama adalah porifera ya, dari kata pori ya. Itu adalah hewan yang berpori. Jadi kata kuncinya adalah porifera itu memiliki pori-pori ya. Nah, ciri-ciri yang utama, yang pertama dia hidup di air laut dangkal yang jernih ya. Biasanya dia ditemukan di dasar laut ya. Yang kedua, permukaan tubuhnya terdapat pori-pori halus atau bisa disebut juga hewan spons ya. Kalau kalian pernah melihat serial TV kartun ya yang ada di salah satu saluran TV mengenai kartun SpongeBob SquarePants ya. Nah, SpongeBob ini adalah contoh dari hewan porifera karena dia memiliki pori-pori halus ya. Nah, rangkanya tersusun dari zat kalsium karbonat dan juga silika. Nah, kenapa hewan ini memiliki pori-pori halus ya? Karena di pori-pori yang ada di porifera ini digunakan untuk mencari makan ya. Makanan porifera ini berupa organisme-organisme kecil ya, seperti plankton dan juga bakteri yang lainnya yang bisa masuk ke dalam tubuh porifera.
Nah, contoh dari Porifera itu ada Euspongia, Potherion, dan juga Scypha. Nah, selanjutnya. Yang kedua adalah hewan Coelentrata ya, atau bisa disebut juga Cnidaria atau hewan berongga. Nah, kalau tadi Porifera dia memiliki pori-pori yang halus, nah sedangkan Coelentrata ini adalah hewan yang berongga ya. Tubuhnya dipenuhi oleh rongga ya, bagian tengahnya berongga. Dan dia juga memiliki tentakel. Nah, kenapa memiliki tentakel? Karena fungsi tentakel ya digunakan untuk mencari mangsa ya. Nah, di ujung tentakel di Coelentrata ini memiliki zat yang beracun ya, yang digunakan untuk mencari mangsa. Yang ketiga, berbentuk polip. Nah, jadi pada saat dia kecil, dia berbentuk polip dan juga melekat pada habitat dia tumbuh ya. Ketika dia dewasa, dia akan menjadi medusa ya. Jadi dia akan melayang-layang di air seperti payung ya bentuknya. Nah, contoh dari Coelentrata ini adalah bunga karang, ada obelia, ada hidra, anemon, dan juga ubur-ubur. Nah, itu adalah contoh dari hewan berongga atau hewan Coelentrata. Selanjutnya, nah yang ketiga ada vermes atau cacing-cacingan ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, vermes ini dibagi menjadi 3 ya tadi ya. Ciri-ciri utama vermes itu adalah hewan bertubuh lunak dan juga tidak bercangkang. Nah, untuk pembagian vermes kita lanjutkan nanti. Ya, Ibu Francisca Linda SPD masih membahas tentang mata pelajaran IPA kelas 7 ya Bu. Iya. Untuk materinya adalah Kingdom Anomalia. Ini mau tanya nih Bu, kalau hewan yang paling pinter berarti hewan arthropoda ya, atau hewan yang berbuku-buku ya Bu? Bukan ya Bu? Bukan ya, bukan buku-buku pelajaran ya Bu ya? Bukan. Beda ya Bu? Udah dibahas belum Bu? Belum, itu nanti. Oke, Ibu kita istirahat dulu ya Bu ya. Untuk sahabat kreatif juga yang mungkin belum mengambil catatan atau air minumnya habis, bisa diisi ulang ya kan. 99 juga bisa diambil sambil mendengarkan atau menonton belajar di RRI. Indonesia. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jagati
Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya. Oh iya, terus kamu gambar apa tadi? Ya aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya. Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah? Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku. Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 97,5 RRI Pro 2 FM Cirebon. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI masih bersama dengan Ibu Francisca Linda SPD dengan mata pelajaran hari ini adalah IPA kelas 7 dan juga materinya Kingdom Anomalia. Dan Ibu Francisca Linda SPD ini berasal dari SMPK Penabur ya Bu ya? Ya silakan Ibu dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Angga. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ya yang tadi tentang vermes ya atau cacing-cacingan. Nah tadi sudah saya katakan kalau ciri-ciri vermes itu sendiri memiliki tubuh yang lunak ya dan dia tidak memiliki cangkang. Nah kita lanjut untuk kelompok dari vermes atau cacing-cacingan ya ada 3. Ada Annelida yang pertama yaitu cacing gelang ya, dia memiliki tubuh yang berruas-ruas ya. Contohnya seperti apa? Ada lintah ya, lintah pernah kalian lihat juga ya, yang biasanya digunakan untuk pengobatan ya, atau hewan yang menghisap darah ya. Yang kedua ada cacing tanah ya, cacing tanah dan juga yang terakhir contoh Annelida itu adalah pacet. Nah, lanjut. Nah, yang kedua itu adalah Platyhelminthes atau cacing pipih ya. Ciri dari cacing pipih ini dia bentuknya pipih ya, dia tidak memiliki rongga dan juga anus ya. Nah dia hanya memiliki satu mulut ya. Nah itu fungsinya digunakan untuk jalan dia mencari makan dan juga mengeluarkan sisa makanan. Nah contohnya apa cacing pipih ini? Yaitu planaria, cacing hati dan juga cacing pita. Nah yang ketiga ada Nemathelminthes atau cacing gilik ya, bentuknya panjang ya, panjang kecil seperti benang ya. Nah contohnya apa? Cacing tambang ya. Cacing tambang biasanya juga bisa ditemukan di kaki atau tubuh manusia. Cacing kremi juga biasanya ditemukan pada tubuh manusia dan juga cacing perut. Nah, jadi ketiga cacing ini memiliki bentuk yang berbeda. Selanjutnya, nah yang selanjutnya adalah hewan invertebrata yaitu moluska atau hewan yang bertubuh lunak. Jadi kuncinya adalah moluska ini hewan yang bertubuh lunak ya. Ciri-ciri utamanya hewan ini bertubuh lunak ya. Dia memiliki banyak lendir ya. Dia terbungkus oleh mantel dan beberapa jenis moluska ini memiliki cangkang untuk melindungi bagian tubuhnya. Nah contohnya apa saja? Ada gurita, ada kerang ya, ada siput dan juga siput laut. Nah, jadi hewan moluska itu berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya ya. Jadi hewan invertebrata ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, jadi tidak sama ya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah Echinodermata. Kata kuncinya adalah hewan yang memiliki kulit berupa duri ya. Jadi seluruh tubuhnya dia diselimuti oleh duri ya. Nah, pada tubuhnya ini dia terdapat sistem ambulakral. Sistem ambulakral ini digunakan untuk dia bergerak, untuk bernafas dan juga menangkap mangsa ya. Jadi kalau kalian main ke pantai ya atau ke laut ya, mungkin kalian bisa menemukan bintang laut ya, biasanya ada di pesisir, landak laut, lilia laut, tripang ya, dan juga ada bulu babi. Itu adalah contoh dari Echinodermata, hewan yang memiliki kulit berduri. Selanjutnya, nah selanjutnya adalah arthropoda. Tadi Mas Angga sudah menyebutkan kalau hewan yang paling pintar itu adalah arthropoda karena dia memiliki kaki yang berbuku-buku ya. Jadi sebenarnya arthropoda ini ciri khususnya kakinya berbuku-buku. Berbuku-buku itu contohnya seperti patahan. Jadi kalau kalian melihat ruas-ruas dari tangan kalian yaitu berbentuk seperti patahan. Nah, sama dengan arthropoda, dia memiliki kaki yang
ada patahannya ya. Jadi berbuku-buku ya, bertumpuk-tumpuk ya. Nah, ciri-ciri yang kedua memiliki rangka luar tubuh yang keras. Nah, yang ketiga, tubuhnya dibedakan atas, kepala, dada, dan perut. Tetapi ada beberapa jenis hewan yang kepala dan juga dadanya menyatu, disebut cephalothorax ya. Dan dia biasanya kalau hewan yang memiliki cephalothorax ya, jadi dia tidak memiliki 3 struktur tubuh, tetapi cephalothorax dan juga perut. Nah, yang ketiga memiliki mata faset ya. Memiliki mata faset ini merupakan mata faset ini adalah mata majemuk ya. Jadi beberapa jenis hewan ini memiliki mata yang banyak ya, beribu-ribu mata yang ada di arthropoda. Nah, di arthropoda ini ya, hewan yang memiliki kaki yang berbuku-buku, dia dibagi menjadi 4 ya. Ada 4 kelas: krustasea atau udang-udangan, arachnida atau laba-laba, myriapoda atau lipan, dan juga insekta atau serangga. Selanjutnya, nah ini adalah tabel perbedaan morfologi kelas-kelas dalam arthropoda ya. Jadi sangat banyak ya biologi. Nah, dilihat dari jumlah kaki ya, dari insekta, arachnida, krustasea, dan myriapoda. Kita urutkan dari yang hewan yang memiliki jumlah kaki yang kecil sampai yang banyak ya. Insekta dia memiliki 3 pasang kaki ya. Contoh insekta apa? Semua jenis serangga ya. Ada nyamuk, ada lalat, terus ada kupu-kupu ya. Arachnida itu berarti semua jenis laba-laba, dia memiliki 4 pasang kaki. Krustasea, udang-udangan ya, udang, lobster, dia memiliki 5 pasang kaki. Dan myriapoda ini memiliki lebih dari 5 pasang ya, berarti memiliki banyak pasang ya. Contohnya kaki 1000 ya. Nah, untuk sayapnya, dalam kelas arthropoda yang memiliki sayap hanyalah insekta ya. Sebagian besar memiliki sayap ya, biasanya ada 2 pasang ya. Untuk susunan tubuhnya, nah ini yang seperti yang saya katakan tadi ya. Insekta dia memiliki struktur tubuh yang jelas, dari kepala, dada, dan juga perut itu ada bentuk yang berbeda-beda, jadi terlihat jelas. Sedangkan arachnida dan juga krustasea dia memiliki kepala dan juga dada yang menyatu, yang disebut cephalothorax ya. Sedangkan kalau myriapoda dia tidak punya dada ya, jadi langsung kepala lalu perut. Nah, alat pernafasannya, kalau insekta dia menggunakan trakea, arachnida menggunakan paru-paru buku, krustasea menggunakan insang, dan myriapoda menggunakan paru-paru buku. Selanjutnya, nah kita sudah sampai di kesimpulan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, Kingdom Animalia ya, itu dibagi menjadi 2 bagian atau 2 kelompok besar, yaitu hewan vertebrata ya, hewan yang memiliki tulang belakang, dan juga avertebrata ya. Karena tadi ya, seperti yang kita ketahui kalau hewan yang ada di dunia ini memiliki banyak jenisnya dan juga memiliki keanekaragaman yang sangat banyak. Oleh sebab itu ilmuwan dulu mengelompokkan hewan menjadi 2 ya. Nah, hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang terbagi menjadi 5 kelompok tadi ya. Ada Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan juga mamalia. Dan tentunya masing-masing kelompok hewan memiliki ciri khas yang berbeda ya. Yang ketiga, hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang dibagi menjadi beberapa kelompok. Tadi yang pertama kita sebutkan Porifera, Coelenterata, Vermes ya. Vermes ada 3, Annelida, Platyhelminthes, dan juga Nemathelminthes. Selanjutnya ada Mollusca, Echinodermata, dan juga Arthropoda. Nah, tadi di awal kita sudah melihat bersama-sama tentang gambar terumbu karang ya. Kita jawab ya. Berarti terumbu karang itu termasuk makhluk hidup atau tidak? Ya, jawabannya iya. Terumbu karang itu sama seperti kita manusia ya. Dia termasuk makhluk hidup ya. Apakah dia masuk ke dalam hewan atau tumbuhan? Karena kan bentuknya seperti tumbuhan ya. Nah, itu terumbu karang itu termasuk ke dalam hewan ya. Hewan apa? Dia termasuk ke dalam kelompok avertebrata atau invertebrata. Khususnya yaitu pada Coelenterata, yaitu kelas Anthozoa. Nah di sini saya juga menyediakan latihan soal ya.
ada 5 soal ya, latihan soal. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi tentang Kingdom Animalia. Oke, mungkin sampai sini materi kita. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa di rumah, sahabat kreatif di rumah. Tetap sehat dan juga tetap semangat. Jangan lupa untuk stay safe dan juga stay healthy. Terima kasih. Ibu Linda, sambil menantikan, mungkin ditampilkan juga layarnya. Sambil sahabat kreatif atau pendengar dan juga adik-adik yang sedang belajar ya, ini mungkin bisa sambil mencatat 5 menit mungkin ya, bisa mencatat soal yang diberikan oleh Ibu. Sambil mungkin Ibu, saya punya pertanyaan nih Bu ya. Ini kalau hewan kaki 1000 kalau jalan kira-kira pakai aba-aba nggak Bu ya? Kiri kanan enggak ya? Nggak perlu aba-aba. Ya, mungkin Ibu bisa sambil disampaikan untuk murid-murid Ibu atau siapapun sahabat kreatif yang sedang mendengarkan siang hari ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan atau disiplin menerapkan protokol kesehatan walaupun tetap berada di rumah seperti itu Bu. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Oke, untuk sahabat kreatif semuanya yang ada di rumah ya, melihat kondisi kita yang saat ini ya, kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya. Kalau biasanya kita bertatap muka di sekolah ya, kita bertemu saling sapa ya, kita belajar mengajar di kelas ya, kita sambil melakukan kegiatan-kegiatan belajar mengajar. Karena keadaan dan juga kondisi saat ini kita diharuskan untuk tetap di rumah ya. Jadi saya mohon untuk sahabat kreatif semua ya, untuk murid-murid kelas 7 khususnya ya, dan juga mungkin untuk pendengar setia Radio RRI Pro 2 Kota Cirebon untuk tetap menjaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting ya. Semisalkan kalian mungkin ada kegiatan yang ada di luar ya, tetapi kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa menggunakan masker, terus menggunakan hand sanitizer, lalu cuci tangan dan juga yang lainnya. Jadi karena kesehatan itu penting ya, karena kesehatan itu nomor 1 ya. Oke, tetap semangat, tetap sehat, stay safe dan juga stay healthy. Percayalah kalau keadaan ini nanti akan berakhir dengan indah. Ya, demikian sahabat kreatif Ibu Francisca Linda SPD selaku guru dari SMPK Penabur dengan mata pelajaran yang sudah diberikan yaitu IPA untuk kelas 7 dan juga materinya adalah Kingdom Animalia. Dan kamu bisa terus mendengarkan belajar di RRI tentunya setiap hari, setiap pukul 10 sampai dengan pukul 11 hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon. Kamu telah mengikuti Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM. Arahan Presiden terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru. 1. Pentingnya prakondisi yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif, terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh. 2. Pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang harus didasarkan data dan fakta di lapangan. 3. Penentuan prioritas harus disiapkan secara matang, terutama mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. 4. Konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT terus diperkuat. Dan yang lebih penting, untuk selalu melibatkan semua elemen masyarakat, sehingga kita semua dapat bergotong royong, bersinergi, bekerja, menyelesaikan persoalan besar ini bersama-sama. 5. Lakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah mulai menurun,
Presiden tetap mengingatkan agar jajarannya tidak lengah, terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @pro2cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937.